会場に下がるわけにはいかねえんだ。 Dan komentar terbaik kali ini jatuh kepada Mas Mahendra Sunarno 7896. Dia katanya gini, "Jos Mas suwun jadi melek gue." Mas kalau Jawa Jawa aja, kalau lo gue aja gitu loh Mas. Mas selama ini kamu tuh merem apa gimana Mas? Kamu nggak tahu ada berita Trisamsan dan lain-lain? Oh yang ini. Ya yang itu. Yang terakhirnya adalah Kenapa lagi Torik? Oke deh, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang kalau di sosmed kelihatan bahagia tapi di real life-nya tiap hari pengen nangis. Story-nya aja jalan-jalan, main. Aslinya mikirin pinjol. Oke deh, kali ini Amon bakal bawain film yang dirilis tahun 2009 berjudul Shinjuku Incident. Kalau biasanya kita tahu Jackie Chan adalah rajanya komedi action, kali ini Pak De Jackie Chan berakting buat film action serius nih guys. Di film ini Jackie Chan juga adu akting sama Daniel Wu, aktor asal Hong Kong yang aktingnya juga nggak kalah keren. Dan film ini dapat skor 69 di IMDb. Wow. Ada 70 cara membahagiakan pria. Yang pertama adalah beliin dia rokok, sisanya 69. Dan film ini menceritakan sosok pria sederhana dari Cina yang berhasil jadi ketua gangster kriminal di Jepang. Dan di tahun 2010 film ini berhasil meraih 6 nominasi sekaligus 1 penghargaan di Hong Kong Film Critics Society Award. Oke deh, tanpa fafifu was numpak pit bane gembos, inilah dia Shinjuku Incident. Film diawali dengan kebahagiaan seorang tukang traktor di Cina yang dijuluki dengan Steelhead atau kepala baja, tapi biar gampang kita sebut saja Mas Eja. Hidupnya yang sederhana itu makin bahagia karena dilengkapi sama tunangannya yang bernama Xiu Xiu yang merupakan teman masa kecilnya. Sayangnya Xiu Xiu ini berencana pindah ke Jepang karena ingin mengunjungi bibinya. Sialnya setelah beberapa bulan sejak Xiu Xiu pergi, dia nggak pernah kasih kabar lagi. Ya, di ghosting cewek. Ya, di ghosting bangsat. Eja pun khawatir sampai akhirnya ia memutuskan buat ikut merantau ke Jepang walaupun lewat jalur ilegal alias menjadi imigran gelap. Wah, anjing kepala sebelah. Gak sesuai skrip bangsat. Dan untuk mengawali pencariannya, Eja pun lebih dulu menemukan teman-teman Cinanya yang udah lebih dulu merantau ke Jepang. Ia pun disambut di sana dengan penuh sukacita karena baru-baru ini Jepang mengetatkan aturan terkait imigran gelap, yang itu berarti mereka bisa saja sewaktu-waktu ditangkap atau bahkan diusir dari Jepang. Untungnya Eja punya sekawanan orang Cina yang solid. Begitu di Jepang ia langsung diterima sama si Jie, yaitu sahabat yang sudah seperti adiknya sendiri. Di situ Jie mengingatkan Eja kalau mereka perlu menjauh dari Yakuza karena mereka itu berbahaya. Setelah itu Jie mengajak Eja kerja jadi pemulung. Walaupun upahnya sangat kecil tapi lumayan lah ya buat menyambung hidup. Karena dasarnya mereka yang cuma imigran gelap ini nggak punya jaminan hidup sejahtera di negara orang. Dan di saat mereka tengah bekerja tiba-tiba aja bisa-bisanya. Namun beruntungnya Eja berhasil menyelamatkan pria tersebut yang kemudian merasa begitu berterima kasih atas kebaikan Eja. Untuk membalasnya, pria ini memberi Eja sebuah hadiah, yaitu puluhan kartu telepon palsu yang kalau dijual uangnya lumayan bisa buat tambahan makan. Tapi yang namanya palsu tetap butuh kehati-hatian karena kalau salah langkah mereka bisa ketahuan dan polisi akan menangkapnya. Kekhawatiran ini pun sebenarnya cukup beralasan karena nyatanya malam ini seorang polisi bernama Kitano mendapat laporan warga tentang para imigran yang meningkat selama 2 bulan terakhir.
Sebagai imigran gelap, kerjaan apapun pasti bakal disikat untuk sekedar mendapat pundi-pundi yen. Seperti Jie dan Eja, walaupun kenyataannya upahnya masih di bawah UMR Jepang, itu pun harus waspada karena bisa ditangkap polisi. Yang penting gak di bawah UMR Jogja. Dengan cepat Kitano lantas menginterogasi mereka satu persatu menggunakan bahasa Mandarinnya yang pas-pasan. Awalnya Kitano tidak ingin menahan para pekerja ini, tapi keadaan berubah saat seorang polisi tiba-tiba memborgol pekerja ilegal itu. Jie dan Eja pun gak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka pun langsung kabur menuju pintu air di ujung saluran. Kitano sempat mengejar mereka, namun sialnya ia malah kepleset dan jatuh ke air. Eja yang melihat Kitano hampir hanyut gak bisa pergi gitu aja. Ia merasa kasihan dan langsung menolongnya. Namun sebelum Kitano mengucapkan terima kasih, Eja sudah melarikan diri lagi karena dia gak mau ditangkap sama polisi. Keesokan harinya, Eja kerja jadi tukang cuci piring. Gak disangka tiba-tiba ia dihampiri seorang perempuan bernama Lily yang tampaknya kasihan banget melihat Eja kelelahan bekerja. Gak lama kemudian Lily ini pergi dari sana bersama si pria tua-tua keladi yang kobam berat. Dan itu membuat Lily diganggu sama preman setempat. Tapi untungnya Eja berhasil menemukan Lily kemudian menyelamatkannya. Lily kemudian ngajakin Eja ke kafenya dan ingin memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Namun dengan sangat halus Eja menolaknya. Bahkan Eja juga menolak ketika Lily menawari pekerjaan baru di kafenya. Dan untuk yang terakhir kali, Lily pun akhirnya mentraktir Amer yang gak bisa ditolak sama Eja. Waduh, yang lain haram, yang ini enggak anjir. Yang haram cuma bab. Dengan cepat mereka menjadi sangat akrab. Bahkan Eja menceritakan kisah hidupnya merantau ke Jepang demi mencari pacarnya yang hilang. Esoknya Eja pun kembali bekerja bersama Jie. Kali ini mereka jadi pelayan di sebuah restoran yang sangat ramai. Dan disitulah Eja bertemu dengan Xiu Xiu yang ternyata sudah jadi istri orang. Dan gak tanggung-tanggung Xiu Xiu rupanya menikah dengan wakil ketua geng Sanwa yang sangat disegani bernama Eguchi. Anjir, yang sabar ya mas, cewek mah emang gitu. Apalagi yang ini. Diterusin aja. Pertemuan Eja dan Xiu Xiu malam ini tentu bukanlah pertemuan yang Eja harapkan. Ia merasa begitu sakit hati dan berpikir kalau perjuangannya sia-sia. Tapi hal itu justru menumbuhkan tekad baru dalam dirinya Eja untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan menghalalkan segala cara untuk menetap di Jepang. Karena memang yang namanya balas dendam bisa jadi alasan paling kuat untuk berjuang. Gue setuju sih ini, selama caranya bener. Betul. Nice. 你怎么想？天津丽子的小车，已经是我最大的梦想了。 Maka keesokan harinya Eja pun turun ke dalam bisnis gelap. Ia memimpin teman-teman Cinanya untuk menyebar dan melakukan operasi dari penipuan kartu ATM palsu sampai mencurangi mesin slot. 你给我套套我手掌，我会照你一套特定方法。要凑60万才能做这个买卖，会不会有？阿杰。 Sayangnya di antara semua orang Cina yang menjalankan modus itu, Jie justru malah tertekan. Ia yang terbiasa hidup lempeng-lempeng aja merasa nggak siap kalau harus menipu setiap hari demi sesuap nasi. Karena sebenarnya cita-cita Jie sungguhnya hanyalah sederhana, yaitu jadi tukang penjual kacang dengan gerobak miliknya sendiri. Maka dengan sangat mudah Eja langsung mewujudkan permintaan sahabatnya itu. Jie merasa senang sekali karena akhirnya dia bisa jualan kacang dan gak perlu lagi ikut-ikutan bisnis dunia hitam seperti teman-temannya. Dan dengan kebebasan ini Jie otomatis bisa PDKT sama cewek pujaannya yang sialnya merupakan anak dari seorang imigran Cina lawas yang sering dipanggil Pamande dan selalu sok jagoan mentang-mentang punya backingan Yakuza.
Bilang aja mas kamu punya backingan Yamaha ya kan. 你刚才问邋遢手吗？ 别误会啊！ Sementara itu di lain tempat Eja kebetulan ketemu sama Lily waktu dia mengepul barang curian ke pasar. Sebagai teman yang baik, Eja langsung memberikan hadiah buat Lily lalu mengajaknya makan malam ke rumah. 跌頭咧，拖女啊！唔會吧？謝謝。口水斬不准斬，象牙來，我給你們介紹。 Dan kedatangan Lily sontak disambut meriah oleh teman-temannya Eja. Namun kebahagiaan itu langsung sirna begitu aja ketika Jie tiba-tiba pulang dengan keadaan luka parah. 誰打你？打到哪裡去？你有沒有聽過啊？把車子要回來。抬頭！以後我們每個人有事，我們都不管。 Begitu mendengar penjelasan Jie kalau gerobaknya disita Pamande, tanpa pikir panjang Eja langsung bikin perhitungan. Tadinya teman-teman Eja itu merasa ragu karena Pamande punya pasukan. Namun setelah melihat Eja yang berapi-api mau balas dendam, mereka pun segera mengikutinya. Sesaat kemudian Eja berhasil menemukan gerobaknya. Tapi ketika ia akan membawanya kabur karena mendengar sirene polisi datang, Eja justru didatangi oleh sosok polisi yang familiar, yaitu Mas Kitano yang ada di awal film tadi, yang rupanya ia ingin membalas budi. Keesokan harinya, Jie kembali jualan kacang seperti biasanya. Hanya saja malam ini temennya minta gantian buat main slot, yang langsung disetujui Jie tanpa ragu-ragu. Jie sama sekali nggak tahu kalau si pemilik tempat yang bernama Gao itu sudah tahu kalau mesinnya telah dicurangi. Begitu melihat Jie tanpa butuh penjelasan apapun, Gao langsung menangkap Jie. 你前後當，當得從外邊。你別誤會，我是賣栗子的。喂，你有沒有同我？快說！ Jie yang nggak tahu apa-apa itu berusaha untuk menghindar dan berkali-kali ia menjelaskan kalau dia bukan berasal dari geng manapun. Tapi Gao nggak mau tahu. Dia nggak ingin memaafkan Jie dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Sementara itu, si bocah Hongkong yang tadi minta gantian main slot langsung mengabari Eja kalau Jie berada dalam bahaya. Sayangnya ketika Eja udah tiba di lokasi, semuanya udah terlambat dan Jie udah terluka parah. Jie lantas dibawa pulang dan Lily langsung memanggil dokter untuk mengobati Jie. Serangan ini merupakan tragedi yang mengerikan bagi Eja dan teman-temannya. Mereka pun berencana untuk balas dendam, tapi Eja melarangnya karena selain Gao adalah pimpinan berpengaruh di wilayah itu, dia juga orang kepercayaan Yakuza. Yang itu tandanya kekuatan Gao nggak bisa dibandingkan sama kekuatan Eja dan juga teman-temannya. Malamnya, Eja pun menunggui Jie yang terus menangis. Tangisan itu membuat Eja begitu terpukul sekaligus menyesal. Ia tahu kalau Jie adalah pemuda polos yang gak mungkin cari gara-gara. Untuk itu, Eja berniat bikin perhitungan sendiri sama si Gao. Dan gak butuh waktu lama, Eja malam ini sudah menyelinap masuk ke markasnya Gao untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Namun gak disangka Gao malam ini juga punya rencana lain, yaitu menjebak Eguchi. Informasi itu membuat Eja menahan serangannya, apalagi Eguchi juga datang sesaat setelah itu. Tadinya Eguchi dan Gao terlihat baik-baik saja ketika membicarakan perjanjian bisnis di antara mereka, tanpa Eguchi tahu kalau Gao sudah menyiapkan senjata di bawah meja dan serangan pun langsung dimulai. Eja yang semula ingin menghabisi Gao kali ini cuma bisa jadi penonton aja. Namun setelah menyadari kalau Eguchi terdesak, Eja langsung muncul untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian Eja dan Eguchi berhasil keluar dari sarang monster. Dan sebagai ucapan terima kasih, Eguchi memberi uang buat Eja. Tapi Eja menolaknya karena dia justru punya permintaan lain.
Eja ternyata memilih untuk ketemu sama Shiu yang bohong sama Eguchi kalau mereka cuma teman di masa kecil. Awalnya Eja ingin marah dan masih merasa sakit hati. Namun begitu melihat kehidupan Shiu yang lebih baik di sini, bahkan dia punya seorang putri yang sangat lucu, membuat Eja mau nggak mau harus mengikhlaskan Shiu berbahagia bersama Eguchi. Sementara itu, Eguchi yang merasa masih berutang budi menawarkan sebuah pekerjaan kepada Eja. Tapi sama seperti tawaran Lily tempo hari, Eja langsung menolaknya. 不用了，谢谢他。他一想到你就哭哭啼啼的。昔の恋人が Gak disangka keributan antara Eguchi dan Gao itu menjadi pembahasan internal dalam pertemuan antar Yakuza. Eguchi menuding rivalnya yaitu Togawa yang menyuruh Gao untuk menghabisinya. Tapi karena gak ada bukti yang menguatkan tuduhannya Eguchi pun dianggap cuma memfitnah Togawa aja. Dan ia harus merendahkan dirinya untuk minta maaf pada Togawa di hadapan semua petinggi Yakuza. Kejadian ini membuat Eguchi merasa sakit hati. Ia sangat yakin kalau keributan itu dimulai dari klan Togawa. Makanya siang ini Eguchi mendatangi Eja dan meminta bantuan untuk menghabisi 2 orang sekaligus, yaitu Togawa yang merupakan musuhnya dan juga bosnya sendiri yang bernama Muranishi, biar Eguchi bisa naik jabatan jadi ketua. Eja sebenarnya bisa saja menolak pekerjaan ini, tapi dia ingin mewujudkan cita-citanya, sehingga ia pun mengajukan 2 syarat kepada Eguchi, yaitu memberinya identitas yang legal di Jepang dan meminta kekuasaan dari wilayah geng miliknya Gao. Setelah mereka berdua sepakat Eja segera menyelesaikan misi itu, maka dengan cepat pula pergantian kekuasaan itu pun dilakukan. Kini Eguchi resmi menjabat sebagai ketua geng Sanwa untuk menggantikan Muranishi. Sementara anak tunggal Togawa bernama Kyohei resmi menggantikan ayahnya. Sementara itu, Kitano yang diam-diam mengamati perubahan kekuasaan ini otomatis terkejut melihat Eja yang ternyata juga ada dalam barisan itu. Sejak saat itu, Eja pun semakin sukses. Dia mendirikan banyak bisnis dan mendapatkan banyak pengikut. Eja yang sudah dianggap pemimpin ini pun berniat membuka lembaga yang bisa menjamin para pendatang Cina mendapat identitas legal di Jepang, sehingga kehidupannya bisa sejahtera. Tapi untuk menjalankan aktivitas sebagai bagian dari geng, Eja membagi-bagi jabatannya untuk teman-temannya, terutama buat Jie supaya merekrut para pendatang Cina supaya berada dalam kelompok mereka. 阿杰，你没意见吧？ 谢谢各位。 Awalnya semua berjalan seperti biasa, namun lama-lama berubah ketika Jie yang tadinya kita kenal sebagai pemuda polos malah terjerumus dalam bisnis serbuk magic bersama para pengikut barunya. Dan gara-gara itulah Jie dan kelompoknya menimbulkan konflik antar geng yang melanggar perbatasan wilayah kekuasaan dengan klan Togawa. Dan itu menciptakan ancaman serius antar geng Jepang dan geng Cina itu. Untuk itu, Kyohei si pemimpin klan Togawa melaporkan kerusuhan ini pada sesepuh mereka, yaitu Otawara yang langsung menegur Eguchi. Namun gak disangka Eguchi ternyata sengaja menciptakan kerusuhan itu karena sesungguhnya ia ingin menguasai semua wilayah termasuk daerah klan Togawa. Hal ini pun membuat Otawara geram. Ia harus menghentikan ambisi Eguchi dan meminta Kyohei untuk menghabisinya sebelum menimbulkan konflik yang lebih jauh. Sementara itu di lain tempat tiba-tiba saja Kitano mendatangi Eja untuk memberitahu kalau kelompok Cina di bawah pimpinannya kini membentuk geng kriminal bernama geng Kato. Nggak pakai Yuki. Yuki Kato. Tadinya Eja nggak percaya karena ia pikir semuanya berjalan seperti biasa. Namun nyatanya Kitano kesini juga membawa bukti-bukti yang sangat kuat. Bukti itu membuat Eja nggak berkutik dan dia lantas minta waktu sama Kitano untuk memberi pengertian pada teman-temannya dan memohon supaya Kitano nggak menangkap mereka.
Maka malam ini juga Eja langsung mengunjungi tempat hiburan yang kini dikelola sama Boho. Disitulah Eja menemukan para anggota baru yang petentang-petenting seperti preman jalanan yang anehnya gak kenal sama si kepala baja. Ternyata anggota baru itu adalah rekrutannya Jie yang kini diam-diam juga kerja bareng Eguchi. Karena situasi di sana makin kacau, Lily langsung berniat mengajakin Eja pergi ke luar negeri dan memulai hidup baru. Namun itu semua terlalu sulit bagi Eja karena dia nggak mungkin meninggalkan teman-temannya gitu aja. Sesaat kemudian Kitano datang dan Eja langsung mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh yang membuat Lily sangatlah marah. Tapi keputusan Eja udah bulat, dia akan menyerahkan diri sekaligus membuktikan bahwa Eguchi merupakan dalang di balik semua ini, asalkan Kitano gak menangkap teman-temannya Eja. Sementara itu di lain tempat, Kyohei mendatangi Gao dan memintanya untuk menghabisi Eguchi. Yang gak disangka Kyohei didukung sama Nakajima, yaitu orang kepercayaan Eguchi yang rupanya bisa berkhianat. Maka malam itu juga Gao dan pasukannya diam-diam menyelinap ke markasnya geng Kato karena di sanalah Eguchi berada. Eguchi sendiri tengah meminta Jie yang teller untuk menghabisi si Kyohei. Sedangkan pasukan Gao di luar sudah menyiapkan serangannya ketika Eja dan Kitano datang. Nah, 你就把他们遣回中国吧。 Serangan itu pun akhirnya ditunda, sementara Eja langsung mendatangi teman-temannya dan meminta mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar, alias nggak jadi geng kriminal. Tapi nggak disangka Jie justru jadi orang pertama yang langsung menantang Eja. Belum selesai kagetnya Eja, teman-temannya Eja yang dulu setia padanya kini juga mulai membangkang. Mereka menuduh Eja lari dari tanggung jawab seolah-olah Eja gak pernah peduli sama mereka. Dan itu membuat Eja merasa sakit hati karena merasa telah banyak berkorban. Ujung-ujungnya pertikaian ini nggak bisa dihentikan sampai Boho yang dari tadi diam aja dengan cepat langsung mengambil senjata untuk menghabisi Eja sampai tiba-tiba ternyata di balik pertengkaran Eja dan teman-temannya, Gao dan pasukannya sudah bersiaga di bawah. Mereka ingin mencari Eguchi dan memaksanya masuk ke markas. Jie yang ingin membela teman-temannya pun maju paling depan untuk menahan serangan. Tapi ketika ia bertemu dengan Gao, Jie langsung mundur lagi karena ia masih trauma dengan pria itu. Kerusuhan antar kelompok ini nggak bisa terhindarkan. Semua langsung menyelamatkan diri masing-masing, termasuk Eja dan Kitano yang harus sembunyi. Sedangkan Eguchi yang masih sehat tiba-tiba mematikan semua lampu supaya ia bisa melarikan diri. Namun ternyata... Dan detik itu juga Eguchi langsung tumbang. Tapi sebelum ia meregang nyawa, Eguchi menitipkan sebuah flash disk kepada Eja yang berisi bukti bisnisnya di industri gelap dan juga lagu Bondan Prakoso 1 album. Gak, itu ternyata isi flash disknya gak penting anjing. Kenapa ada Bondan Prakosonya? Tawuran itu pun baru bubar ketika Kitano menghubungi para polisi lainnya karena ia butuh bantuan. Namun sialnya Eja malah langsung melarikan diri. Eja rupanya menelpon Xiu dan menyampaikan berita duka bahwa suaminya telah meninggoy. Ia pun meminta Xiu pergi dari rumahnya dan segera bersembunyi. Eja menyarankannya untuk pergi ke stasiun Okubo tanpa tahu kalau Kyohei sudah mengepung rumahnya Xiu. Setelah menghubungi Xiu, Eja pun menelpon Kitano dan memintanya pergi ke stasiun Okubo. Tapi sayangnya Eja berhasil ditemukan sama pasukannya Gao.
Untuk sesaat Eja bisa melawan para pasukan itu sendirian. Namun gara-gara pertarungan sebelumnya tenaga Eja hampir habis dan ia nggak sanggup lagi melawan Nakajima yang bersenjata api. Yang untungnya Kitano datang bersama pasukannya tepat waktu untuk menyelamatkan si Eja. Tapi sialnya setelah Nakajima berhasil dilumpuhkan, Kitano justru hampir kehilangan jejak Eja. Dan butuh waktu agak lama bagi Kitano untuk menemukan Eja yang hampir hanyut di saluran air. Yang bagi Eja ini semua sudah terlambat. Jadi ia hanya menyampaikan pesan terakhir dari Eguchi untuk menyerahkan flash disk yang katanya menyimpan bukti-bukti kejahatannya di dunia Yakuza. 还在的时候，我们大家不欠大家。 Dan filmnya pun tamat dengan sedih banget. Kenapa endingnya kayak gini? Dari kuli bangunan, pemulung, sampai akhirnya dia punya bisnis di mana-mana, kirain happy ending gitu. Dia bisa menikah dengan cinta lamanya atau minimal sama Lily gitu ya kan? Enggak Jo, endingnya dia sekarat juga bangsat. Ya kesimpulannya dari film ini adalah nggak semua teman yang kita baikin ujungnya bakal baik ke kita juga ya kan yo. Tapi semua ada balasan kebaikan lain guys, yang mungkin juga lewat orang lain yang nggak sangka kayak rezekinya yang nggak piye. Tapi ya semoga aja ada balasan kebaikan lain ya, yang mungkin juga lewat orang yang nggak kita sangka-sangka kayak rezeki yang nggak terduga gitu. Ya yang penting intinya tetap aja berbuat baik pada siapapun tapi dengan hati yang ikhlas guys. Pokoknya yang penting ikhlas aja deh, nggak perlu mengharapkan kembalian kembalian anjing. Yang penting kalian ikhlas, pasti dibalas sama yang maha kuasa. Oke deh. Mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emon undur-undur. Ayo berubur. See you next time dan dadah. Nonton series guys. Nonton series kita guys, kita udah upload kemarin, kita nggak tidur loh ngeditnya anjir. Jangan nonton yang Trisam mulu. Promise I won't forget.